Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Malam ini di tanggal 5 Juni 2020 kita berjumpa kembali, dan dalam renungan malam saya bawa pada saat ini bersama kita akan membaca bagian Alkitab dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita berdoa. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran dari Alkitab-Mu. Berkati kami dengan Roh Kudus, ajari kami, dan terlebih tumbuhkanlah kerinduan untuk kami menjadi pelaku firman yang setia. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan menyatakan demikian. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang prajurit ketika ia dibentuk, ia mengalami suatu proses pembentukan bukan hanya sekadar fisik, tetapi secara ideologi, bicara secara mental, secara spiritual. Mereka dibentuk untuk menjadi seorang yang tangguh, menjadi seorang yang punya panggilan terhadap apa yang telah menjadi pilihannya, yaitu sebagai seorang prajurit. Ia atau mereka sulit untuk mengingkari tentang hakikat mereka sebagai prajurit. Mereka akan setia, dan bila perlu kesetiaan itu bicara sampai akhir kehidupan. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mau mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita adalah orang-orang yang Tuhan telah persiapkan, Tuhan bentuk, dan pembentukan itu merupakan bagian dari bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Ia membentuk kita dengan berkorban. Ia mengorbankan dirinya mati di kayu salib supaya kita bisa hidup di dalam karya penebusan. Dan di dalam karya penebusan itulah kita dipanggil untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang mewujudkan rencana Tuhan, mewujudkan apa yang Tuhan inginkan terjadi di muka bumi ini. Itulah yang disebut dengan damai sejahtera. Dan berkaitan untuk damai sejahtera itu, Paulus mengingatkan kepada orang-orang, kepada jemaat di Tesalonika, jangan kepo, jangan mau tahu urusan orang lain. Dan dengan sikap begitu, kata Paulus, itulah suatu kehormatan, ayat yang ke-11. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan
untuk hidup tenang, mengurusi diri sendiri, dan kemudian untuk mengurus apa yang menjadi tanggung jawab. Bekerjalah dengan tangan. Maksudnya adalah bekerja dengan sungguh, dengan kekuatan yang dianugerahkan kepada kita. Wujudkan tanggung jawab itu di dalam karya nyata. Itulah sebabnya Paulus mau ketika kehidupan yang Tuhan inginkan itu terjadi, maka kita menjadi benar di mata orang. Kita menjadi benar di mata sesama kita. Kita tidak dikenal sebagai orang-orang yang membawa permusuhan, membawa percekcokan, membawa apapun yang tidak baik. Ibu, bapak, saudara, ini pun berlaku buat kita. Yang pertama, mari kita pahami dulu bahwa kita hidup ini untuk satu tujuan. Panggilan kita hidup hanya satu, yaitu Allah sendiri. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dengan tegas dijelaskan oleh Paulus bahwa kita hidup ini hanya karena anugerah Tuhan, dan Ia membentuk kita sedemikian rupa dalam kasih Kristus sehingga kemudian kita melakukan pekerjaan baik yang Tuhan telah siapkan. Mari bersyukurlah dengan kehidupan kita. Di masa-masa pandemi ini, di masa-masa kita memasuki masa PSBB transisi, apa yang Tuhan mau lewat kehidupan kita di tengah masyarakat yang saat ini masih bingung akan hari esok, masih belum bisa memastikan sampai kapan pandemi ini selesai. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang mewujudkan kebaikan Tuhan di tengah lingkungan kita, di tengah keluarga kita, di tengah persekutuan umat. Kita dipanggil untuk menjadi alat Tuhan yang membawa damai sejahtera. Yang kedua, kita diajar untuk uruslah diri sendiri. Jangan mau tahu urusan orang. Bukan berarti kita nggak perlu melihat orang yang susah, yang sulit, kita tidak memperhatikan mereka. Bukan itu. Tetapi kita nggak perlu cari tahu bagaimana cerita orang itu. Kita nggak perlu cari tahu bagaimana apa yang bisa kemudian menjadi suatu hal yang digosipkan. Nggak perlu kita ondersuk. Kita nggak perlu cari tahu untuk kemudian kita sebarkan. Lalu kita menjadi biang dari gosip. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang suka sekali menjatuhkan orang. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang ingin sekali melihat ada saudaranya terpuruk. Oleh sebab itu Paulus bilang, uruslah dirimu sendiri. Tidak perlu lihat orang lain, tidak perlu iri terhadap orang lain, tidak perlu kemudian kita menjadi orang yang bahkan tidak memperhatikan keberadaan kita. Mari kita urus keluarga kita. Kita urus pekerjaan kita. Kita urus persekutuan umat kita. Mari kita kembangkan persekutuan umat kita. Orang lain punya persekutuan bagus, boleh menjadi cerminan. Orang lain punya persekutuan baik, boleh menjadi cerminan. Tetapi hati kita harus ada dalam persekutuan di mana kita ada. Kita ada di persekutuan ini, tetapi kita kemudian lebih suka, katakanlah tanda kutip, membanggakan orang punya karya. Sedangkan di dalam persekutuan kita, kita tidak berkarya dan kita tidak mengembangkan apa-apa. Entah apa Paulus mau bilang orang seperti ini. Orang seperti ini hanya membawa ketidaknyamanan dalam persekutuan. Orang punya baik boleh, tapi kemudian mari kita kembangkan apa yang baik itu di tengah persekutuan kita. Kita terlepas, kita pun selamat. Kenapa? Karena kita kedapatan oleh orang-orang, oleh Tuhan terlebih menjadi orang-orang yang bertanggung jawab.
Tanggung jawab itu yang paling penting. Ketika kita boleh belajar atau studi banding dengan yang lain, kembangkan apa talenta kita, apa sumbangsi pikiran kita, apa yang mau kita berikan untuk persekutuan di mana kita ada. Sehingga persekutuan kita pun menjadi persekutuan yang selamat dari perpecahan, selamat dari percekcokan, selamat dari saling iri dan dengki. Karena kita sendiri pun melakukan apa yang baik di tengah persekutuan kita. Kembangkanlah persekutuan kita. Majukanlah persekutuan kita dengan wawasan, dengan ilmu yang kita dapat dari luar, supaya kemudian kita menjadi lebih baik. Ibu, bapak, saudara, Tuhan panggil kita untuk menjadi orang-orang yang selamat dan terlepas dari perbudakan iri dengki, perbudakan gosip, perbudakan apa saja yang membelenggu kita, sehingga kita tidak hidup di dalam damai sejahtera. Selamat istirahat, dan kiranya firman Tuhan terus boleh menjadi bagian hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena malam ini kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mengajari kami supaya kami boleh juga mengurusi apa yang menjadi kepentingan dalam hidup kami. Bukan berarti kami tidak memperhatikan kesulitan orang lain, terlebih di tengah kondisi pandemi ini. Tetapi kami juga mau Tuhan pakai untuk menjadi berkat, baik bagi kami sendiri, di tengah lingkungan kami, bahkan kami membawa ketenangan, bukan membawa sesuatu yang tidak baik. Itulah sebabnya Tuhan mengutus kami di tengah persekutuan kami. Begitu juga Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sakit, berkati mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah masing-masing. Berikanlah kasih-Mu bagi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh pulih dan sembuh kembali. Berkati pemerintah bersama tenaga medis yang berjuang juga dengan masyarakat untuk memutus penularan dari virus corona ini, sehingga kami boleh hidup baik dan hidup tidak dalam lagi ketakutan, tetapi dalam damai sejahtera, dan melakukan segala aktivitas kami seperti sedia kala. Kami mau istirahat, berkati kami dalam tidur kami. Besok pagi Tuhan, kami percaya Tuhan juga memberikan kami kasih-Mu, sehingga kami boleh bangun dalam kesehatan yang baru. Inilah doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikian perjumpaan kita, kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Tetap sehat, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan terlebih tetap optimis. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.